Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yasiro dengan NIM 2414010171. Pada video kali ini, aku akan memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul atau Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Maha benar Allah lah yang Maha Agung. Kita masuk ke asbabun nuzulnya. Nah, yang pertama itu adalah penegasan risalah tauhid. Di ayat ini menegaskan bahwasanya kelanjutan ajaran tauhid para nabi terdahulu. Siapa yang mencari selain agama Islam, ia termasuk orang yang sangat rugi. Maka tidak diterima amalnya dan termasuk orang yang merugi. Yang kedua, peristiwa Al-Hadis bin Suwaid. Ayat ini berkaitan dengan Al-Hadis bin Suwaid yang murtad lalu menyesal dan ingin bertaubat. Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan, sekaligus memberi harapan bertaubat bagi yang kembali kepadanya. Yang ketiga, konteks ahli kitab. Sebagian musafir menafsirkan
bahwasanya ayat ini juga ditunjukkan kepada ahli kitab. Ahli kitab yang mengetahui kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kepada ahli kitab yang mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW, tetapi mengingkarinya, sehingga turun ancaman dalam ayat 87. Kita masuk ke nilai-nilai pendidikan atau tafsir terbaru. Yang pertama, sikap terbuka dan inklusif. Maksudnya di sini adalah mengajarkan keimanan kepada semua nabi tanpa membeda-bedakan kita, serta menanamkan sikap terbuka, menghormati perbedaan dan luasnya wawasan itu. Yang kedua, tujuan utama pendidikan. Pendidikan itu harus berlandaskan tauhid agar peserta didik memiliki arah moral dan identitas keislaman yang jelas. Yang ketiga, integritas dan tanggung jawab ilmu. Orang berilmu harus jujur dan penerima kebenaran, tidak menolaknya karena kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, tentang nilai-nilai pendidikannya ialah konsekuensi penyimpangan ilmu. Di sini ilmu harus diamalkan dengan tanggung jawab, karena penyalahgunaan ilmu itu membawa konsekuensi moral dan juga spiritual. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan. Bye-bye, terima kasih.